dan memberikan zakat mal sebagai pelebur atau pembersih jiwa dan pembersih harta yang kita miliki. Orang yang bertakwa akan dengan sukarela membayarkan zakat fitrahnya dan juga zakat malnya selama 1 tahun sebagai rasa peduli kepada sesama, agar si fakir dan si miskin bisa menikmati hari yang agung ini. Dalam konteks pembangunan masjid yang terpampang di hadapan kita ini, orang yang bertakwa hatinya akan selalu terdorong untuk menyedekahkan sebagian hartanya agar masjid yang kita idamkan ini segera terwujud dan bisa digunakan sebagaimana layaknya sebuah masjid. Karena di balik pembangunan masjid ini ada istana-istana di surga untuk mereka yang andil berjariah untuk menyukseskannya. Sabda Rasul, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunnya istana kelak di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah setahun lebih tiket-tiket surga telah ditawarkan, mulai dari pembebasan tanah, peletakan batu pertama, pembuatan fondasi, pengecoran tiang-tiang penyangga, pengerugan tanah hingga setinggi, pengecoran lantai 2 sampai pada wujud seperti yang kita saksikan ini. Alhamdulillah, ada saja kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh panitia dalam melaksanakan tugasnya. Ini semata-mata karena pertolongan Allah yang menggerakkan dan mendorong hati para muttaqin, hati para donatur, hati para dermawan, dan hati kita semuanya untuk selalu berjaya. Namun masjid yang kita harapkan masih sangat memerlukan uluran tangan kita semuanya. Orang yang bertakwa tidak ada kata bosan dalam berjariah. Orang yang bertakwa tidak akan merasa takut miskin karena berjariah. Karena dalam kamusnya tidak ada orang yang berjariah kemudian menjadi bangkrut miskin sehingga tidak memiliki apa-apa. Justru sebaliknya, orang yang bertakwa yakini bahwa Allah akan memberinya rezeki yang tak disangka-sangka datangnya karena bersedekah, karena berjariah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya dan akan memberi rezeki yang tak terduga dari mana datangnya. Mari kita sukseskan secara terus-menerus dan berusaha untuk mewujudkan masjid agar kita bisa menggunakannya sebagai layaknya sebuah masjid. Ada yang mampu secara harian, misalnya sehari 2.000 rupiah. Silakan dan teruskan. Allah tidak akan memaksa kita di luar batas kemampuan. Hadirin rahimakumullah. Saya masih teringat Bapak Ridwan rahimahullah saat istirahat di tengah-tengah kerja bakti pembangunan ini. Beliau bertanya,
kira-kira aku bisa menangi masjid jadi apa orang? Salah seorang kawan jawab, insya Allah menangi Pak Ridan, anggere jariah ditambahi. Alhamdulillah, pada hari-hari berikutnya beliau memberikan jariah yang nilainya lumayan. Namun sebelum masjid ini jadi, beliau sudah dipanggil Allah untuk menghadapnya. Ini beliau sedang menikmati hari-hari panjangnya di alam sana. Semoga Allah masukkan beliau di istana surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selagi kita masih ada kesempatan, selagi tiket surga ini ditawarkan, selagi Allah masih memberi kita usia, mari kita borong tiket surga. Mari kita lanjutkan bangunan masjid ini. Siapa lagi kalau bukan kita, dan siapa lagi? Karena tidak ada orang yang tahu kapan kita dipanggil Allah. Mungkin nanti, mungkin besok, atau mungkin kapan saja. Dan sampai kita nanti timbul penyesalan di akhirat. Di saat Allah menunjukkan kepada kita kenikmatan di surga sebab amal perbuatan kita, dan kita akan menyesal karena dulu ketika beramal kita belum maksimal. Namun jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti ketika ada kesempatan, ketika tiket surga ditawarkan, kita tak mengambil bagian untuk bisa meraihnya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wanfiqu mimma razaqna min qabli ayya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan belanjakan sebagian dari apa yang kami berikan padamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai nanti agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Penyesalan itu rata-rata orang-orang yang ada di akhirat kelak itu akan mengatakan seperti itu, agar aku bisa kembalikan barang sebentar di dunia untuk bersedekah. Itu penyesalan pada umumnya orang-orang nanti di akhirat kelak. Oleh itu, jangan sampai kita menyesal pada akhirnya nanti. Kemudian pada hadis Rasul atas sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabiyyi faqala ya Rasulullah ayyu sadaqatin a'zamu ajran qala anta sadaqa wa anta safiqun syafiqun tahsyal fuqra wa ta'malul dinar rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang seorang kepada Rasul, maka bertanya, wahai Rasul, sedekah apa yang paling mulia pahalanya? Nabi menjawab, yaitu ketika kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan pikir, kamu takut fakir, dan kamu selalu berangan-angan ingin menjadi seorang kaya. Yang pada umumnya mereka ini adalah orang yang tidak mau bersedekah, tetapi bisa bersedekah, tetapi bisa menjariahkan, tetapi bisa memberikan hartanya untuk kepentingan umat.
Oleh itu, sedekah yang seperti itu merupakan sedekah yang paling agung pahalanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri mutakin yang kedua adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marahnya begitu saja. Al-Qadim, orang yang menahan, serupun kata dengan Al-Qadimah atau termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu membendung atau menahan. Yang pertama menahan marah, dan yang kedua menahan air agar tetap panas dalam termos. Selayaknya sebuah termos, orang yang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas yang ada di dalam dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Panas yang ada di dalam termos pun ada batas waktunya, hanya sebentar dan tidak bisa selamanya menjadi panas. Demikian orang yang bertakwa bila marah, selayaknya tidak terus-menerus melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, karena hal yang demikian akan menurunkan derajatnya, dan orang lain bukannya hormat, malah sebaliknya. Nabi pernah mengingatkan para sahabat, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Nabi berulang-ulang mengucapkan seperti ini. Ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang marah. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Selama Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar berkali-kali. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampun, ampunilah aku. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang banyak salah dan yang tidak suci. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, kemudian alasan apa jika kita kemudian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Sehingga memberi maaf merupakan sesuatu yang mudah bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan berpegang pada ego dan gengsinya, sehingga memberi maaf kesalahan orang lain tidak akan terasa berat. Sehingga pada kesempatan yang baik, pada momen Idul Fitri ini, kita saling bersilaturahmi, saling mendoakan kebaikan, mendoakan semoga diterimanya seluruh amal ibadah kita, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal saya dan amal Anda semuanya. Yang kita harapkan adalah bila kita keluar dari Ramadan, kita tidak membuat dosa sedikit pun, diumpamakan seperti bayi yang baru lahir dari dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini, dan selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kiranya amal yang kita laksanakan selama ini diterima dan kita diampuni segala dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطان اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا تقبل دعاءنا وصيامنا وزكاتنا وصلاتنا وصدقاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته